Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua calon pengantin. Hal ini mengingatkan perjalanan dalam kehidupan saya 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya mengawali menikah belum memakai pakaian yang teman-teman lihat pada pagi. Saya menikah di usia 27 tahun. Kala itu saya berencana di dalam pikiran saya akan menikah di usia 25, mengikuti kurang lebih sosok Nabi Muhammad yang menikah di usia 25. Tapi takdir saya menikah di usia 27. Menikah bukan masalah usia berapa kita menikah. Itu bukan permasalahan yang utama. Tapi menikah yang utama adalah niat kita untuk apa menikah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun pernikahan itu tetap langgeng. Rekan-rekan semua calon pengantin yang dimuliakan Allah, saya Ahmad Rifai, sehari-hari di kantor Camat Wijaya. 15 tahun lalu sama seperti teman-teman. Salah satu yang tidak saya dapatkan ketika saya belum menikah, dahulu belum ada namanya program win-win. Jadi kalau kita itu menikah, itu ala kadarnya, ilmunya nggak ada yang memfasilitasi. Jadi ilmu menikah itu ilmu otomatis. Gak pernah diajarkan di SD, di SMP, di SMA atau yang kuliah, itu jarang, gak ada kurikulumnya. Betul? Ada yang pernah? Mungkin kalau fikih pernikahan pernah, ya? Hukumnya apa, syarat-syaratnya apa, tapi bagaimana membangun pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, gak pernah diajarkan. Nah, program ini adalah program pemerintah dan adalah kesempatan yang baik teman-teman untuk belajar bersama. Jadi yang berdiri di sini bukan yang kemudian nikahnya bahagia. Saya tanya teman-teman semua ya. Kalau saya ada kalimat menikah itu, lanjutkan ya. Menikah itu untuk titik-titik. Oke, siap ya, lanjutkan ya. Oke. Dari sini, menikah itu untuk bahagia. Baknya yang situ, menikah itu untuk bahagia. Banyak menikah itu untuk menyempurnakan ibadah. Banyak menikah itu untuk menyempurnakan agama. Ini menikah itu untuk Oke, ada jawaban yang utama. Satu adalah menikah untuk bahagia dan menyempurnakan agama. Jawabannya betul ya. Yang sudah jawab benar boleh pulang duluan, Pak. Nah, 30 menit ke depan ya tadi ada yang terserah. Kalau terserah ya jam 5 kan. Kalau sampai jam 5 ini tidak sabar semuanya nih. Yang paling dekat mau menikah pekan ini ada? Ada. Oke, hari apa Mas? Senin, gak usah undang saya Mas, gajian lah banyak. Jadi 30 menit kurang lebih bersama saya. Tema kali yang akan saya sampaikan adalah bikin pernikahan bahagia. Bisa nggak sih? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Berarti ada niat untuk menikah itu untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Data baik di tahun 2003, 2023, 2024, tingkat perceraian di Indonesia itu dalam 1 tahun itu 500.000 pasangan yang bercerai. Artinya itu dalam 1 jam itu ada 50 pasangan yang bercerai, dan itu kalau dibagi ada kurang lebih 1 sampai 2 pasangan yang bercerai dalam 1 menit. Percaya nggak? Nanti bisa dicari Google. Bener nggak omongan saya ini? Kemarin saya baca di Instagramnya Organ Komersial Info ya, di IG itu ada seorang perempuan bawa bunga, bawa keputusan pengadilan agama Kaiwabu. Nanti bisa dicek kalau nggak percaya. Berapa jumlah yang cerai? 1.200 dari Januari sampai September. 1.200 pasangan cerai. Masih muda, cantik. Ya, cantik, muda, kok bisa cerai? Nanti kita bisa cerita ya, yang bapak-bapaknya pernah mengalami fase itu. Tidak masalah ya. Boleh jadi dulu kita memang membangun keluarga itu tanpa ilmu. Nah, kita kali ini akan saya berbagi pengalaman saya 15 tahun menikah dengan 1 istri. Dengan berapa? 1 istri dan 3 anak. Jadi berbasis pengalaman dan beberapa riset bisa bikin pernikahan bahagia, bisa atau enggak. Jadi yang pertama, kita menikah untuk bahagia itu mulai dari mana? Kira-kira kan tadi udah menyampaikan menikah untuk bahagia. Nah, kira-kira untuk mewujudkan pernikahan bahagia kita mulai dari mana?
Ayo yang berani. Dapat hadiah. Permen. Mbak, kita untuk menciptakan pernikahan bahagia mulai dari mana kira-kira? Ya, pasangan banyak dari komunikasi ya, terus banyak kebersamaan banyak. Mas ya, dari mana? Dari nol. Ini punya SPBU nih. Oke, dari komunikasi, dari kebersamaan, kita menikah bahagia pertama kali adalah dari niat dan rencana. Dalilannya Pak Kiai. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi konsep untuk menikah bahagia di sini Allah kasih kisi-kisinya kalau ujian. Karena teman-teman, menikah itu utamanya bukan untuk bahagia. Ya. Jadi kalau kita menikah tujuannya ansih untuk bahagia, siap-siap kecewa. Karena pernikahan di sini tidak bahagia terus. Ya. Ada dinamika, konflik. Yang belum mengalami ini, belajarlah yang sudah mengalami. Baik yang sudah berhasil, proses berhasil, atau yang kandas di tengah jalan harus memulai dari nol. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan di antara kalian berpasang-pasangan untuk apa? Lintas kuno itu tahu sukun? Sukun, doma, fathah. Sukun itu artinya berhenti. Ada lagi sukun itu berubah menjadi maskana. Maskana itu tempat rumah. Fungsi rumah itu untuk kembali. Jadi Buya Hamka mengartikan sakinah itu adalah ketenangan yang didapatkan orang yang memiliki pasangan. Jadi ketika menikah itu otomatis kita itu akan tenang. Ya Mas ya. Kalau belum nikah itu kayak ada sesuatu yang menggebu-gebu, bergejolak, ditahan nggak bisa, puasa jebol ya. Karena itu otomatis hanya bisa diperoleh memiliki pasangan. Itu menurut Buya Hamka. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta fisik. Kata Buya Hamka. Contoh, mas-mas, mbak-mbak itu menikah itu menikah karena ya pasti memilih pasangannya itu pasti ada karenanya. Saya menikahi dia karena ganteng, menikahi dia karena kaya, menikahi dia karena soleh, menikahi dia karena pengertian, menikahi dia karena nggak ada yang lain ya. Jadi mawaddah itu cinta fisik, hubungan suami istri, sentuhan, pelayanan, semua yang bersifat fisik itu namanya mawaddah. Jadi nanti kalau di undang-undangan itu ada kami nikahkan untuk sakinah, tahu artinya. Jadi kalau sakinah itu otomatis ketenangan sarannya punya pasangan. Pasangan yang apa? Pertama dia mawaddah yang punya hubungan secara fisik. Menikah LDR berat itu, saya pernah melakukan itu, merasakan itu 6 tahun berat. Meskipun LDR anaknya 3. Itu mawaddah, cinta karena. Tetapi menikah yang dibangun oleh cinta karena itu lambat laun akan udah. Istrinya cantiknya memudar, suaminya kalau tidak dikasih uang nafkah atau menjadi jatuh miskin memudar, bisa cerai. Maka ada ujung dari satu pernikahan itu namanya cinta meskipun. Cinta apa? Meskipun. Saya mencintai dia meskipun dia belum kawin. Saya mencintai dia meskipun ya, dia sakit. Saya tetap mencintai dia meskipun dia itu ya perbedaan mawaddah dan rohmah. Mawaddah itu cinta fisik, rohmah itu cinta non fisik, batin, jiwa, keserasian. Nah, kemudian kalau kita ingin menikah maka diawali dari niat dan rencananya mau kemana ya, niatnya untuk menyempurnakan agama, untuk mengenalkan agama, untuk menuju surga. Selanjutnya adalah tujuannya tadi sakinah, mawaddah, warahmah, niat dan untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah atau simpelnya adalah pernikahan yang bahagia di ujungnya, real love ya. Seorang marriage and relationship coach ya, namanya Dawn J. Little ya. Siapa? Aiman. Dawn J. Little seorang coach tentang pernikahan, konselor pernikahan. Ternyata rahasia antara kita yang hadir kali ini ya. Ini mungkin baru pertama kali juga ya. Ada 5 fase pernikahan yang akan kita lalui selama kita sudah menikah. 5 fase. Berapa? 5. Mana 5-nya? Oke, 5. Ayo. Tangannya 5. Oke, foto Mas. Oh, enggak ada. Oke, 5 ya. Betul. Setiap fase ini memiliki konsekuensi dan
masalahnya masing-masing. Jika dalam fase ini kita tidak bisa keluar, maka bahayanya tidak bisa cerai, bisa memendam rasa kecewa tapi tidak berani cerai, tidak bahagia tapi tidak berani berpisah, alasan anak, alasan orang tua, kalau tidak mencari solusinya di fase-fase ini. Jadi kita sudah punya niat, punya tujuan sakinah mawaddah warahmah untuk mencapai bahagia, kita harus menikmati 5 jalur, 5 fase. Dan ini ada jebakannya. Nah, beliau ini nanti ada satu titik di mana orang yang sudah menikah banyak cerainya karena dia tidak bisa mengelola di fase itu. Fase pertama adalah romantik. Apa? Romantik. Ikut. Romantik love. Romantic love. Ingat ini masuk ujian ya. Oh. Jadi sebelum akan nanti disebutkan 5 fase. Kalau gagal diundur juga ya. Apa yang pertama fase? Romantic love. Fase di mana setelah akad maka kita akan memasuki satu fase yang namanya bulan madu. Bulan madu. Bulan madu adalah fase-fase yang membahagiakan. Suami kita itu melangit ke lantai 7. Langit 7 pokoknya indah. Ganteng, istrinya cantik, menggebu-gebu, apalagi malam pertama. Itu ada penggambaran dari romantic love. Dari romantic love. Nah, pada tahap ini pasangan suami istri sama-sama merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu. Hal ini terjadi di awal-awal masa pernikahan, maka disebut tadi bulan madu. Nah, ini namanya mawaddah. Jadi mawaddah itu di fase romantic love. Di awal-awal nikah jatuh, aduh, dek jatuh ya, mana yang sakit? Sini saya obati. Nanti di fase distress, di fase berikutnya jatuh. Matamu gitu, tidak itu. Ini nasi kecil. Mata ini kena dengkul. Nah, itu. Tapi itu nggak berlaku di fase romantic love. Romantic love adalah sesuatu yang tidak ingin membuat pasangan itu sedih, bahagiakan, bahkan digigit nyamuk. Dek, jika saya bisa mengubah takdir, saya tidak rela nyamuk itu menggigit. Biarlah aku yang masalah kau bahagia. Ini romantic love ini, bulan madu. Berapa lama fase di romantic love ini? Menurut Dawn Jellytrop tadi, usianya 1-5 tahun. Jadi usia membahagiakan ini 1-5 tahun. Bisa lebih cepat habis, bisa lambat sampai 5 tahun. Ya. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Tergantung kita mensiasati. Tapi itu akan luntur. Gak mungkin saya di usia pernikahan yang 15 tahun ini ngomongnya itu, dek, buatkan saya kopi susu. Enggak. Wih, ini kopi susu. Kayak gitu bahasanya. Tapi di romantic love enggak. Itulah bedanya. Nah, durasinya itu 1-5 tahun. Kapan dia berakhir? Mulai berangsur-angsur hilang romantic love ini di usia pertengahannya 3 tahun. Jadi dia akan beralih ke fase yang dulu. Maka ada sebutan 1-2 bulan itu adalah bulan madu, selanjutnya adalah bulan empedu. Dan apa? Empedu. Pahit. Nah, ketika sudah merasakan, loh, bujuku koyongnya ini jebulin. Yes, yo, seorang kenalan. Wah, dari Lampung. Bukan martaban, tadi mana Tanjung Sari. Bapaknya ini Lampung ke sini. Kita yang memandangnya jauh banget, indah. Bagi beliau itu dekat. Karena apa? Romantic love akan dibangun. Jadi pakai. Lampung loh. Jadi pas pacaran atau PDKT, ada itu mencicil kenikmatan romantic love. Contoh, ketika seseorang menikah, itu namanya apa? LKMD, lamaran Terry, penting di sini. Ketika dia sudah menikah, dia romantic love-nya sudah berkurang karena sudah dicicil. Jadi apa namanya? Kredit. Sudah mengkredit kebahagiaan itu sudah diambil. Ketika sudah menikah, romantic love-nya akan berkurang. Beda yang memang belum melakukan di malam pertama itu gaspol 100%. Cuma kalau dia sudah sebelumnya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan agama, itu rasanya dia sudah berkurang 50%. Jadi di fase pertama romantic love itu adalah 1-5 tahun, bisa cepat, bisa lambat. Bahkan orang yang setelah akad itu bisa langsung cerai. 1 bulan bisa langsung cerai. Karena apa? Dia langsung masuk ke fase kedua. Namanya adalah disappoint atau distress. Disappoint itu rasa tidak puas, distress rasa kecewa. Nah, setelah masuk di usia pernikahan 3 tahun, 5 tahun, atau dimulai dari anak pertama, nah itu sudah mulai cinta seorang perempuan ketika sudah mengandung, melahirkan, cintanya akan terbagi menjadi 2. Sebagian untuk anak, sebagian untuk
anaknya juga. Suaminya agak kebagian. Jadi nanti ada perubahan, mas-mas ya. Ketika sudah punya anak, secara psikologis, biologis itu berpengaruh kepada pembagian cinta seorang perempuan harus terbagi menjadi dua. Nah, di fase disappoint distrust ini, kita akan menemukan pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan. Maka kata-kata yang menjadikan di fase kedua ini jebule, ya, jebule ternyata, ya, mulai melihat realitas hidup yang sesungguhnya dan mulai melihat adanya celah pada pasangan. Jadi tidak bisa dipungkiri. Celah kita, kekurangan kita itu akan tampak di bulan atau tahun selanjutnya. Ini masuk di fase kedua. Suami istri saling kecewa, saling menyalahkan, mulai bertengkar, konflik, memiliki rasa marah terhadap pasangan, berusaha menang atau lebih benar dari pasangan. Ada kaget, ya? Bayangkan ya, mereka duga atau ada kegagalan tertentu yang tidak mereka duga atau tidak mereka bayangkan sebelum pernikahan, baik kegagalan yang berkaitan dengan kepribadian, karakter, sifat, sikap atau perilaku. Sebelum nikah, kita itu nggak tahu secara 100% sifat calon pasangan itu. Nah, kalau sudah menikah, itu kebuka semua. Kenapa kebuka? Karena 24 jam kita itu bertemu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Istri saya itu, dulu saya menikah itu pakai proposal. Jadi proposal itu niatnya apa, rencana 5 tahun, 20 tahun saya mau jadi apa, penghasilannya berapa. Ya, itu saya kirimkan ke calon saya. Dan sering saya tanyakan, kenapa dulu mau menerima saya? Karena terpesona proposal saya. Gaji saya dulu menikah, nih aku buka. Tapi jadi buka ya, 700.000. 700.000 menikah. Berat saya dulu, mainin nanti ke saya. Ya, 700.000 berani menikah. Istri saya itu posisinya sudah PNS. Nah, ini nanti harus ada pengelolaan di fase selanjutnya. Nah, dia menerima saya. Nah, ini guyonannya. Nah, sekarang kalau sudah 15 tahun menikah ini, dia kecewa. Kecewanya ini punya kadas, jadi tidak sembuh-sembuh. Nah, dulu kenapa nggak dicantumkan penyakitnya kadas gitu? Saya introvert, jadi lebih suka berdiam diri di rumah daripada keluar. Jadi di kamar seharian itu kita main HP. Nah, salah satu yang sulit sekali saya untuk ubah adalah main HP. Jadi itu seringnya ditegur oleh istri saya. Ada anak 3 main HP berkali-kali. Nah, itu sifat. Sebenarnya bisa dirubah. Cuman kadang kata bapak saya, apa yang sulit dirubah itu watak. Ya, watak itu sulit untuk diobati. Kalau watuk cepat diobati. Watak, watuk. Sifat-sifat kita itu punya bawaan masing-masing. Nah, itu harus dikenali. Itu ada ilmunya lagi. Ada 4 kepribadian, ya, oralis, pragmatis. Nah, itu ya. Banyak macam-macam untuk mengenali. Paling mudahnya adalah sifat karakter dari pasangan kita ini. Contoh dari segi bicara, dia cerewet atau pendiam. Jadi kalau dia tipenya pendiam, harus siap-siap miskin kata-kata cinta. Kalau dulu sebelum nikah, manggilnya hai say, halo sayang. Habis nikah, bro. Gitu. Nah, di tahap kedua ini, titik rentannya adalah kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, ya. Kok panas saya di sini? Enggak, di sini mas. Putar-putar. Di tipe kedua ini, kalau kita nggak cermat mengelola kekecewaan kita terhadap pasangan, di usia pernikahan 5-10 tahun, disinilah tingkat perceraian paling tinggi terjadi. Fase kedua ini bisa cepat diselesaikan, bisa lambat bertahun-tahun. Karena kekecewaan-kecewaan harapan dulu yang menikah ini tidak terpenuhi. Contoh, dari seorang perempuan sudah menikah 5-10 tahun, keadaan ekonomi suami tidak baik, stagnan, istiqomah gitu. Itu bisa menuntut dari sang suami, dari istri. Karena apa? Harapan untuk sejahtera, ekonomi tercukupi itu muncul. Maka ada kalimat-kalimat apa manggil suami besok manggilnya apa Mbak? Manggilnya Pak, Pak. Ayah, apa? Manggilnya apa? Mbak, manggilnya suaminya besok apa? Ya kamu. Ya, manggil calon suaminya bisa apa? Kalau jadi suami. Ah, Mas, contohnya, ini pengalaman pribadi. Mas, ekonomi kita kok nggak baik konsumsi itu. Mas, ini nasihat kita yang perempuan nggak bisa dengar. Ucapan itu, ya, kayaknya sederhana kita ingin menuntut harapan yang tidak tercapai. Tapi bagi seorang laki itu seperti halilintar yang menyambar. Mas, kok kita nggak kayak tetangga ya? Itu sakit Pak. Sebagai seorang laki-laki itu ternodai harga diri. Harus diawali, jangan langsung seperti itu. Diskusi.
Nah, di fase kedua kekecewaan ini, agar tidak terjadi kepada ujung perceraian, maka jangan diendapkan dan didiamkan nerimo takdir. Terus kayaknya takdir ini, enggak. Ini kita melepaskan diri dari takdir dulu. Kita masih ke ikhtiar. Nah, kebanyakan tingkat cerai itu di fase ini karena dia apa? Mengedepankan ego masing-masing. Nah, di fase kedua ini kalau kita nggak bisa mengelola kekecewaan, maka dia akan menjadi bom waktu. Kalau si perempuan ini tidak bisa menampung kesedihan itu, dia akan menentukan lebih baik saya berpisah, saya punya hak bahagia. Hati-hati dengan kalimat saya punya hak bahagia. Jadi jangan sampai terbesit dalam kepala kita itu untuk cerai, kecuali dua hal. Saya tanya, kira-kira, ini kira-kira, jadi mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi, manajemen risiko. Hal apa yang kira-kira teman-teman akan memutuskan cerai yang dilakukan pasangan yang tidak bisa dimaafkan? Selingkuh, benar. Dua, KDRT. Tiga, tapi ada nggak yang KDRT tetap nggak cerai? Nah, yang selingkuh nggak cerai, ada. Saya pernah mendengar di YouTube, jika ada sesuatu yang dalam hidupnya yang bisa mencerminkan dirimu dengan pasanganmu, apa? Kata beliau, satu, selingkuh, dua, mutat. Selain dua hal itu, saya akan mempertahankan sampai kapan. Nah, tantangan-tantangan apa yang akan terjadi, teman-teman harus antisipasi. Sehingga ketika nanti itu datang, teman-teman sudah ada solusinya. Oh, saya teringat dulu pali-pali. Kalau jangan dua hal ini jangan dicerai. Ya. Satu selingkuh, kedua adalah mutat. Kalau masalah ekonomi masih KDRT selama itu masih dibangun bisa memperbaiki, go on, lanjut. Nah, fase kedua ini harus teman-teman ingat-ingat materi yang saya sampaikan dulu Pak. Fase kedua ini disampaikan di stres kecewa itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana mengelolanya? Kita ketemu di sesi selanjutnya. Nah, setelah kecewaan ini kita sadar, menyadari bahwa menikah itu isinya tidak bahagia semua. Saya harus bisa mengelola. Bagaimana cara mengelola? Maka masuk ke fase yang ketiga. Tadi fase pertama apa? Lupa. Dua, lupa. Satu apa? Romantic love. Kedua, disappoint, distress atau kecewa. Ya, tidak sesuai harapan. Harus segera masuk biar cepat, tidak terjebak di fase kedua. Itu masuk fase ketiga namanya knowledge and awareness. Oh, kamu itu seperti itu ya. Bahasa gampangnya adalah belajar ilmu membangun keluarga bahagia. Sudah belajar nyicil ini, cuman pertemuan sekali seumur hidup. Kalau nikah lagi, ada lagi lah. Cukup sekali ya. Jangan kesini lagi Mas ya, Mbak ya. Ya terima saya ya. Karena kesini lagi nih gawat. Kayak ada lagi. Cari di YouTube, di seminar-seminar, di buku-buku, belajar pertama cara komunikasi, cara memahami tujuan kita kemana, punya rencana pernikahan itu kita bawa kemana, ekonomi itu mau kita bangun seperti apa. Jangan selonyor, yopti menikah malam pertama sesuk boleh duit, tiba-tiba mati, sakit bisa mati. Kadang saya bercanda bersama istri saya. Candanya gitu, Dek, kira-kira kalau kamu ada pilihan, kamu mau mati duluan atau mati belakangan? Jawabannya apa? Yang benar dapat mati. Jawaban dia, saya mati duluan. Gak tahu alasannya apa, mungkin kesendirian itu menyiksa ya. Maka untuk mengelola di tahap kedua harus lanjut tahap ketiga, belajar tentang ilmu membangun pernikahan, mengenal karakter suami. Nah, ada buku namanya Perbedaan Cara Komunikasi Perempuan dan Wanita. Secara garis besar, wanita itu mainnya perasaan, laki-laki mainnya tamparan, logika. Jadi dua perbedaan ini bukan saling untuk antagonis, tapi melengkapi. Karena laki-laki logika itu seperti gas. Perempuan perasaan itu seperti rem. Jadi kalau ibarat mobil pernikahan rumah tangga Bapak Ibu semua ini mau melaju, maka butuh dua hal, gas dan rem. Kalau gas terus itu bisa nabrak tanpa ada gas. Kalau gas rem aja, nggak kemana-mana. Jadi dua pasangan ini memang sudah maha hadirnya Allah untuk bersama-sama. Nah, itu harus memahami tentang ilmu pernikahan dan bagaimana membangun itu lagi. Nanti di akhir sesi saya kasihkan 3 rahasia. Mau 3 rahasia? Atau sudah cukup itu? Masih waktu ya? 15 menit lagi Pak? Oh ya, makanya saya tadi ngomong kalau 5 jam 5 siap ya. Cuman yang belakang itu, gak ada anak makan siang. Nah, itu ya, fase ketiga harus belajar untuk mengalami kekecewaan ini. Dan
teman-teman, bahkan menikah itu bukan hanya untuk bahagia, karena dia harus ada ujian-ujian. Survei membuktikan 3 faktor utama perceraian di Indonesia. Pertama adalah yang 500,5 juta per tahun itu, 2 pasangan setiap 1 menit yang cerai diakibatkan 3 faktor utama perceraian. 1, ekonomi. 2, selingkuh. 3, tidak ada keharmonisan. Ekonomi, selingkuh, tidak connect, hampa. Menikah cari bahagia tapi yang didapat sengsara. Mau cerai nggak berani, dipendam, bikin emosi. Apakah ekonomi itu karena kekurangan ekonomi? Bisa jadi, tapi ada orang yang cerai kelebihan ekonomi. Artis itu miskin apa kaya? Kaya. Hampir setiap artis cerai. Jadi bukan masalah utamanya adalah miskin dan kaya. Masalahnya adalah pengetahuan tentang membangun keluarga kita. Yang kedua, selingkuh. Nah, yang ketiga adalah ketidakharmonisan. Nah, yang banyak ini diawali dari ketidakharmonisan, berlanjut kepada mencari keharmonisan di luar, akhirnya selingkuh, kemudian membuat alasan-alasan untuk cerai. Nah, jadi antisipasi itu ujian orang nikah itu, ya, ekonomi, selingkuh, dan keharmonisan. Nah, setelah kita belajar membangun, ada tantangan-tantangan dari pernikahan. Kalau kita bisa melewati itu semua, maka kita masuk ke fase yang keempat, namanya transformation. Perubahan menjadi lebih baik. Jadi wawasannya kami menambah, pengalaman dari orang lain juga bertambah, maka dia masuk tagline-nya, aku semakin membutuhkan. Karena sudah semakin belajar, tahap ini bercorak kematangan hubungan, tumbuh penghormatan, kemuliaan, penerimaan yang tulus kepada pasangan. Ya wis mas, terima itu kawan lagi ini. Jadi kekurangan pasangan kita itu pasti ada, tetapi jangan lupa kelebihan itu ada. Jangan sampai fokus kepada yang kurang, mengabaikan sesuatu yang lebih. Contoh, saya pakai baju putih, ada titik hitam kena pensil. Ketika orang lihat pertama, apa komennya? Bajumu ada tintanya, tetapi nggak komen. Bajumu yang putih itu banyak bersihnya daripada tinta setitik itu. Jadi metode ini banyak-banyaklah mengungkit kelebihan pasangan daripada kekurangan.